Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu war rahmat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tema ini bagi saya ini tema yang berat dan tegas. Karena itu selama Ramadan ini baru kali ini saya bawa konsep. Saya harus mencatatkan beberapa hal penting karena ini adalah permasalahan yang prinsip dalam agama tentang syirik. Kenapa? Satu, syirik itu lawannya tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, dan itu inti ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Ibadahnya beda-beda, tapi tauhid sama. Yang kemudian kita dalam ajaran kita itu tegas, tauhid kita yang selalu dibahasakan dengan 2 kali syahadat. Dan kita bersaksi la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Lawan tauhid adalah mempersekutukan Allah. Kalau artinya bisa dihitung syaraka, berserikat. Berserikat itu dari bahasa Arab, dari kata syaraka tadi, mempersekutukan Allah, atau sering diistilahkan menyembah selain Allah. Ya. Lalu Al-Quran bicara tentang syirik ini dalam banyak ayat. Yang pernah meneliti jumlah ayatnya itu lebih 200 tentang syirik. Nah, diantaranya saya akan bacakan. Yang pertama, Allah tegas mengatakan syirik itu adalah dosa besar, dan dari semua dosa besar syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, jangan pernah mempersekutukan Allah, karena dia adalah zulum, kezaliman yang paling azim, besar. Iya, kezaliman itu saling tegak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ketika ada hamba menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah, itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena Allah sama sekali tidak mau diduakan. Allah sama sekali tidak mau diduakan. Saya katakan ini prinsip dalam agama. Maka dalilnya juga tegas itu. Nah, yang kedua, kata Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru. Allah tidak akan mengampuni orang dosanya, orang yang berlaku syirik kepadanya, dan akan mengampuni selain dari dosa syirik. Apa maksudnya? Saya kutip pendapat penafsiran ulama tafsir Al-Ghazali mengatakan, jika ada orang yang meninggal dalam keadaan masih melakukan syirik dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, nah itu yang dimaksud. Allah tidak akan mengampuninya. Yang dosa lain boleh saja diampuni oleh Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Mungkin dia membawa dosa yang lain yang besar, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak syirik, bisa saja Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi kalau dia mati membawa kesyirikan dan tidak sempat taubat, itu tidak akan diampuni Allah. Itu penafsiran Wahbul Ghaib. Saya ikuti ulama tafsir, saya tidak berani menafsirkan ayat ini. Jadi saya ambilkan tafsirannya ulama tafsir ahlinya yang mencatatkan. Yang ketiga, ya. Poin yang ketiga dikatakan bahwa
siapapun yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak membawa kesyirikan. Ya kalau tadi dia membawa kesyirikan, ini dia meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak membawa kesyirikan, maka Allah akan mengampuni seberapapun dosanya. Ada hadisnya, kata dalam hadis kursi, ya bena Adam, ya, lau ataitani bi qurabil ardi minal khataya, sekiranya wahai anak cucu Adam, wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian datang kepadaku di akhirat membawa ya dosa sebesar bumi. Bayangkan Pak, dosa sebesar bumi ini, bukan bumi, bagaimana besar. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, tapi kamu datang kepadaku dengan dosa yang sebesar bumi ini di qurabil ardi, tapi kamu tidak dalam keadaan mempersekutukanku sedikit pun, tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun, ataituka bi qurabi maghfirah, bi qurabi maghfirah, aku akan menjemputmu, mendatangimu dengan ampunan yang sebesar dosa yang kamu lakukan. Coba. Artinya apa? Betapa keutamaan tauhid itu sangat mulia sekali, itu disebut tauhid, sangat penting itu tauhid, dan sangat berbahayanya syirik. Nah itu, karena ini kan tidak bisa ketemu ini. Di sini tauhid, la ilaha illallah, di sini syirik, tidak bisa ketemu. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ada hadis Rasulullah pernah bertanya kepada Muaz, ya Muaz, tahukah kamu apa haknya Allah kepada hambanya dan apa haknya hamba kepada Allah? Kata Muaz, Allah wa Rasulullah alam, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Hakullahi 'alal ibad, haknya Allah kepada hambanya adalah Allah yusyriku bihi syai'a, yaitu ayabudu wala yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah itu adalah kepada hambanya adalah hambanya senantiasa beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan sedikit pun. Itu haknya Allah kepada hamba. Dan wahakul ibad Allah, dan haknya hamba kepada Allah, ya haknya hamba ini adalah Allah yu'adziba, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukannya. Bisa dipahami ya? Jadi hak Allah kepada kita adalah Dia menuntut kita untuk bersenantiasa beribadah kepadanya dan tidak sedikit pun mempersekutukannya, tidak melakukan syirik. Dan hak kita kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun dari hambanya selama hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi syirik ini yaitu tadi dosa besar, paling besar dari semua dosa. Karena itu kita perlu hati-hati, karena ini prinsip di dalam agama. Nah satu lagi ayat, bahwa wa may yusyrik billahi, ini ayat, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang terjatuh dalam perbuatan syirik, maka semua amalannya akan gugur. Percuma Bapak Ibu puasa sebulan penuh, percuma salatnya, percuma zakatnya, percuma hajinya. Tadi Pak Imam berdoa, ya Allah beri saya rezeki untuk ziarah haramain. Percuma semua itu kalau jatuh di dalam kesyirikan. Tidak ada artinya. Habitat Tuhan yang bilang dengan saya, ayat Al-Quran, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Siapa yang jatuh dalam kesyirikan, melenceng dari tauhid, semua amalan baiknya tidak ada artinya, habita amaluhu, dan di akhirat dia akan sengsara dan menyesal. Tauhid Pak. Ini masalah tauhid, masalahnya yang berbicarakan. Yang berat, tapi saya harus sampaikan ayat-ayat ini. Nah, karena singkat waktu, sedikit lagi. Yang mana itu syirik? Supaya kita mengenal, sampai kita disuruh menjauhi syirik, yang mana yang harus dijauhi? Nah, ulama membagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Saya singkat-singkat saja. Di antara syirik besar itu menyembah selain Allah. Di masa Nabi itu disebut mereka orang jahiliyah kan gini. Dia banyak patungnya itu. Sebetulnya dia tidak meminta ke patung itu, tapi menjadikan patung itu sebagai sarana untuk sampai kepada Allah. Itu maksudnya. Bila saya tidak menyembah patung itu, idza sa'alta man khalaqa samawati wal arda, kalau orang-orang musyrik Mekah itu kalau tanya saya menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah, jadi dia percaya Allah. Tapi dia bilang kita tidak punya
kewenangan untuk langsung kepada Allah. Jadikanlah patung-patung itu sebagai sarananya, wasilah namanya, penyambungnya kepada Tuhan. Ya, itu syirik itu. Makanya di dalam hadis kursi dikatakan, di dalam hadis Rasul mengatakan, "Ista'anta fasta'in billah." Ya, kalau meminta langsung kepada Allah. Tidak usah pakai sarana patung-patung itu. Ya, itu bentuk kesyirikan terbesar itu. Ulama mengatakan orang bisa menjadi kafir. Yang kedua adalah bernazar selain kepada Allah. Misalnya kalau saya lulus maka saya akan bawa kepala sapi di sungai sana. Nah, itu kan masih banyak begitu di kampung-kampung. Saya tidak tahu kalau di kota kan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada lagi kan. Iya, tapi ada dulu ya, beberapa tahun lalu keluarga di Maros itu ternyata masih ada yang bawa kepala sapinya ke rumah lumpua, misalnya rumah Karainan di Maros. Ya, tapi sekarang tidak lagi, dia sudah tahu katanya. Kemudian diantaranya adalah berdoa selain kepada Allah. Ya, berdoa selain kepada Allah. Cuma saya bilang saya akan hati-hati ini karena ada ulama yang agak tegas. Di antara yang dilarang berdoa adalah dia mendatangi kuburan ulama lalu berdoa di situ. Ada ulama memang yang tegas mengatakan itu termasuk syirik, Pak. Ya, boleh tidak sependapat ini karena saya kutip pendapat yang mengatakan demikian bahwa di antara bentuk syirik dia mendatangi orang yang sudah mati lalu dia berdoa meminta dibantu oleh orang yang sudah mati. Siapapun dia, mau wali, mau apa. Ya, karena yang kita boleh meminta itu adalah orang yang masih hidup. Wali ketika dia masih datang meminta kepada ya kiai, berguna doakan saya. Tapi kalau dia sudah meninggal, bagaimana caranya dia mendoakan kiai? Dia sudah mati. Nah, ada berpendapat demikian. Sehingga ada yang memasukkan ini sebagai salah satu syirik besar. Karena kalau mau berdoa langsung kepada Allah. Izasta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah, dengan hadisnya itu. Kalau mau pertolongan langsung kepada Allah, kalau meminta sesuatu minta kepada Allah. Boleh kita bertawassul memang kepada kiai, tapi masih hidup katanya. Kalau sudah meninggal, bagaimana caranya dia doakan kita? Dia sudah meninggal. Alam bangsa itu, alam lain kita tidak tahu ada di mana. Nah, itu diantaranya sihir ya, termasuk dosa besar. Kalau dosa kecil itu diantaranya ria dan sum'ah. Ria itu ingin dilihat melakukan perbuatan baik. Baik tantangan Bapak Ibu. Di masa sekarang karena medsos itu sangat kencang, sering sekali kita memposting perbuatan ibadatan. Iya kan? Difoto pada saat bersedekah. Foto dulu supaya saya bisa ini, supaya di-like sama orang. Pergi umrah, foto dulu. Alhamdulillah saya sudah tawaf. Foto dikirim, di-like itu doakan saya. Ini boleh kayak ini, kata memfoto diri itu mubah, tapi hati-hati jangan sampai jatuh ria, itu syirik kecil ya. Ria, semua itu artinya ingin didengar. Ya, dan yang lihat, tapi dia cerita, alhamdulillah di selama Ramadan ini saya tahajud rutin itu 1 jam. Itu artinya mau mendengarkan perbuatan baiknya. Ibadah itu yang baik adalah tidak usah perlihatkan ke orang. Walaupun memang ada ibadah yang pasti dilihat, misalnya pertama pasti dilihat orang kan. Tapi ulama mengatakan ibadah yang baik adalah tidak usah diceritakan kalau tidak perlu kan. Itu kecuali ya tujuannya untuk mendidik, ulama membolehkan menceritakan kebaikannya untuk mendidik, misalnya seorang guru, seorang dosen boleh ceritakan kebaikannya. Yang jelas ria sum'ah adalah syirik, tapi levelnya syirik kecil, tidak dengan yang sama tadi. Di antaranya adalah berdasarkan hadis, inna ruqa wa tama'in wa sesungguhnya jambi, jimat dan tiwala itu pamali ya, itu adalah syirik. Itu hadis Nabi. Jadi jambi, kemudian jimat dan pamali adalah syirik kata Nabi. Yang pamali banyak hak. Misalnya naik hotel, tidak ada angka 13. Kenapa tidak ada angka 13? Iya karena katanya cuma 8 lantai. Iya pasti tidak ada 13. Bukan itu maksud, tapi sering kita dapati kan ada hotel dari 12 langsung 12. Kenapa angka 13 ini jadi korban?
Dianggap sebagai angka sial. Dari mana sejarahnya? Kenapa ada orang Islam tiba-tiba ikut-ikutan? Kalau agama lain bolehlah, mungkin kepercayaannya dia. Tapi kalau ada orang Islam ikut-ikutan juga artinya masalah tauhidnya. Apa bedanya angka 13 dengan angka 11? Ya kan? Nah itu masalahnya. Terus kalau ada orang punya 12 anak terus mau tambah lagi apa langsung 14? Ya. Jangan pakai 13 langsung 14 anak. Kenapa? 13 itu angka sial. Gimana caranya langsung 14? Ya kan? Itu adalah syirik, jimat. Ya kan? Yang menyedihkan itu, maaf ini agak panjang jadinya tadi diminta 10 menit. Saya tidak mau ceramah saya disalahpahami. Jadi saya minta maaf juga agak panjang. Saya cerita waktu saya antar jamaah dulu, dia cari batu mau bawa pulang untuk pelajari bisnisnya. Saya bilang jangan merusakkan kita. Apapun yang digunakan ditaruh di laci supaya pelanggan banyak masuk, syirik Pak. Syirik. Kalau mau melariskan dagangannya, perbaiki makanannya, perbaiki pelayanannya, berdoa kepada Allah, itu bagus. Kapan menggunakan apapun namanya, batu-batu kah, ayat kursi dilipat-lipat menjadi taruh di laci dengan niat supaya laris dagangannya. Ya ada keluarga di Maros bulan ke-7-nya itu istrinya dia gantung ayat kursi di jendela. Saya bilang itu apa? Katanya supaya tidak masuk itu ruh jahat yang akan mengganggu. Saya bilang kan kalau tidak ada jahat jangan pintu. Ayat kursi itu memang punya keutamaan, tapi bukan digantung di jendela Bapak Ibu, dibaca. Jangan digantung, kalau digantung kan melewati itu. Ya ini, tapi kan ini ajaran nenek moyang kita. Saya kira mudah-mudahan ada lagi sekarang. Tapi saya masih dapat begitu. Kemudian diantaranya lagi at-tuyur. Dia percaya terhadap sesuatu kejadian dari isyarat-isyarat suara atau isyarat benda. Saya masih ingat di kampung itu, ada suara burung ini pertanda tidak baik. Dalam Islam tidak boleh mengaitkan itu. Iya, saya ingat. Tiba-tiba ada kubu-kubu masuk di rumah. Mau ada tamu terhormat, ya kan? Ya, saya masih dapat itu. Ya, tiba-tiba mau ke Makassar tidak jadi. Kenapa? Pas saya mau keluar ada kucing yang lewat, tidak jadi. Kenapa? Itu tanda burung. Apa hubungannya kucing dengan perjalanan kita? Ya kan? Dan ini semua termasuk kategori syirik kecil, dilarang di dalam Islam. Nah, karena itu masih banyak lain, mungkin bagian lain. Yang jelas dalam kehidupan kita syirik itu memang berbenturan dengan tradisi. Karena kita kan nenek moyang kita dulu animisme.